Ya, kita mulai ya perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulullah mabad. Baik, adik-adik yang saya banggakan, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide-ide penelitian ya. Jadi dalam problematika pendidikan matematika tentunya kita fokus ya terkait dengan masalah-masalah apa yang menjadi objek kajian matematika. Ya, jadi nanti pada pertemuan ini adik-adik saya akan ajarkan bagaimana menemukan suatu masalah-masalah di dalam pembelajaran matematika. Nah, nantinya masalah-masalah ini itu didapat dari jurnal-jurnal penelitian. Jadi nanti saya akan arahkan adik-adik semua bagaimana menelusuri jurnal. Nah, jurnal itulah yang kemudian kita akan baca, kita akan resume. Dari hasil resume jurnal, nanti kita akan temukan, oh ternyata sekarang pada saat ini, inilah masalah-masalah utama di dalam pembelajaran matematika. Nah, yang nanti kemudian masalah itu yang akan kita jadikan sebagai masalah yang menjadi penelitian kita. Ya, jadi saya ingin gambarkan sedikit ya bagaimana ke depan perkuliahan kita ini, bahwa nantinya kan saya berharap ya lewat mata kuliah problematika pendidikan matematika ini kita akan memiliki pemahaman yang bagus terkait bagaimana melakukan suatu penelitian. Ya, jadi nanti outputnya bagaimana kita semua bisa melakukan submit artikel penelitian. Nah, submit artikel penelitian nantinya ini juga digunakan untuk pemenuhan tugas PPL. Ya, tugas PPL, dan nantinya bisa jadi judul-judul kita nanti ini yang bisa dijadikan sebagai judul skripsinya. Ya, jadi insya Allah lah ya, kalau misalnya adik-adik bisa memaksimalkan atau memanfaatkan momen mata kuliah ini, bisa cepat selesai ya, bisa selesai nanti di semester 7. Tentunya dengan memanfaatkan ya atau memaksimalkan bagaimana proses perkuliahan di problematika pendidikan matematika. Ya, jadi nanti untuk meramu, untuk mencari judul-judul yang bagus, terbaru, dan berbeda dari yang lain, ya tentunya mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Nah, nanti prosesnya bagaimana kita mencari masalah, menentukan judul, mengambil data-data penelitian nanti akan saya jelaskan selama kurang lebih 7 pertemuan ke depan ya. Seperti itu. Nah, ya jadi seperti itu ya. Jadi harapannya bahwa dengan maksimalnya adik-adik mengikuti mata kuliah ini, harapannya selain bisa mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah problematika pendidikan matematika, adik-adik juga diharapkan ya bisa studinya cepat selesai di IAIN Parepare ya, supaya ke depan bisa kalau sudah selesai kan bisa mencari pekerjaan atau bisa melanjutkan studinya ya. Jadi harapannya sih bisa selesai di semester 7. Dan sampai sekarang ini matematika belum ada ya, belum ada yang bisa selesai semester 7, tapi di PAI, di PBI sudah banyak ya. Bahkan di semester-semester awal kan yang angkatan 2017 sampai sekarang masih banyak yang belum selesai padahal kan sudah semester 10. Nah, itu tadi kenapa? Karena memang waktu dia kuliah itu tidak diajarkan ya bagaimana melakukan penelitian yang baik ya. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman itulah kemudian kita mencoba membangun dosen-dosen yang Parepare, khususnya Tabes Matematika, mencoba membangun bagaimana sejak dini diajarkan melakukan penelitian ya, melakukan submit artikel dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, adik-adik yang saya banggakan, saya mau tanya jawab dulu ya. Saya mau interview dulu, saya mau gali dulu sedikit pengetahuannya terkait dengan problematika pendidikan matematika. Nah, sejauh ini sekarang kan sudah semester 6. Kira-kira apa sih masalah-masalah di dalam pembelajaran matematika? Coba diungkapkan ya.
Langsung saja diaktifkan mikrofonnya dan memberikan tanggapan. Bentar ya. Oke, silakan yang mau. Halo, ada yang mau memberi tanggapan? Kira-kira apa sih masalah utama di dalam pembelajaran matematika saat ini? Pak, Ya, Leni, apa kira-kira? masalahnya itu Pak, apa ya, kayak rendahnya minat belajar siswa kepada matematika. Karena kan kalau misalnya orang kayak sudah mendengar kata matematika, biasa itu langsung pikirannya ke susah, sulit, Iya. padahal belum dicoba. Jadi itu apa, kayak minat belajarnya langsung turun karena langsung mendengar kata-kata matematika. Oke, bagus ya, minat. Salah satunya yang benar sekali ya diungkapkan oleh Leni bahwa memang saat ini minat siswa untuk belajar matematika itu memang rendah ya. Ya, jadi mendengar kata matematika saja kan biasa di dalam rosternya ya, hari ini kita belajar matematika, aduh matematika lagi ya, kan seperti itu. Jadi memang minatnya yang rendah. Oke, bagus ya. Nanti kita telah lebih dalam lagi apa itu minat, lalu kemudian kita ramu ya untuk kira-kira bagaimana cara supaya pembelajaran matematika itu bisa menumbuh kembangkan minat belajar matematika siswa. Itu salah satu sudah bisa jadi judul penelitian ya. Oke, bagus ya Leni. Ada lagi yang ingin memberi respons? Selain minat, kira-kira apa lagi ya? Ayo, pasti banyak ya. Coba misalnya waktu kita anggaplah misalnya ketika kita menjadi siswa ya, kira-kira apa masalah-masalah yang adik-adik hadapi ketika belajar matematika? Itulah problematika pendidikan matematika. Kira-kira apa-apa saja masalahnya ketika adik-adik waktu sekolah, waktu siswa, kemudian hasil belajarnya rendah ya. Kira-kira apa masalahnya di situ? Nah, itulah problematikanya sebenarnya. Ya, tadi kan minat, oke, itu salah satunya memang ya, bahwa minat pembelajaran, minat siswa mengikuti pembelajaran matematika itu memang sangat rendah ya. Yang kedua memang juga ada yang namanya anxiety ya, atau kecemasan. Jadi siswa memang cemas. Jadi selain minatnya kurang, memang dia cemas di dalam belajar matematika. Aduh, matematika lagi, cemas-cemas terus ya, sehingga dari kecemasan terhadap matematika itulah yang kemudian motivasi di dalam belajar matematika juga menjadi rendah. Ya, jadi ada kecemasan, ada minat, ada motivasi. Nah, salah satu sebenarnya faktor utama kenapa bisa seperti itu disebabkan karena pengelolaan pembelajaran. Ya, jadi pengelolaan pembelajaran di kelas yang kurang maksimal. Nah, untuk itulah harapannya bagaimana guru bisa merancang dan mengembangkan sebuah role ya, atau model-model pembelajaran agar itu tadi minatnya siswa menjadi baik, motivasinya belajar meningkat, dan juga tidak cemas di dalam belajar matematika. Nah, itu ya, itu semua masalah-masalah di dalam pembelajaran matematika yang kemudian nantilah kita akan kaji satu persatu variabelnya untuk dijadikan sebagai topik penelitian kita ya. Ya, jadi sudah banyak ya. Jadi nanti ada yang misalnya mengkaji terkait dengan minat, motivasi, kecemasan dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kemampuan guru mengelola pembelajaran. Ada juga yang namanya problem solving ya, pemecahan masalah matematika dan lain sebagainya. Nah, itu nantinya saya akan arahkan adik-adik ke jurnal ya. Bagaimana kita mencari jurnal yang kemudian dari hasil kajian jurnal kita menemukan masalah.
Nah, itulah nantinya yang masalah yang kita ungkapkan sebagai penugasan pertama ya. Nanti setelah itu saya baca, saya arahkan, oh ternyata dari masalah yang kita kaji, inilah judul yang tepat ya, kita sama-sama membangun judul penelitian. Jadi nanti ada penugasan, nanti setelah penugasan, saya baca kembali masalah-masalahnya, lalu kemudian saya bersama-sama ya, bersama-sama saya mengarahkan kira-kira oh kalau masalahnya seperti ini begini bagus judulnya ya. Dan kalau bisa judul ini kalau memang bagus ya dan apa ya maksudnya memiliki nilai kebaruan bisa dijadikan sebagai judul skripsi karena kan maksudnya ada nilai kebaruannya, harapannya sih seperti itu. Ya. Oke, jadi pertama ya saya mau bagaimana adik-adik bisa menelusuri jurnal-jurnal yang baik ya, yang bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Ya. Saya share screen dulu ya. Misalnya kita masuk, jadi kalau misalnya kita mau menelusuri jurnal yang baik ya, yang terakreditasi itu masuk di SINTA ya. SINTA Ristek Dikti. Jadi SINTA ini merupakan kumpulan-kumpulan jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, jadi memang kalau kita mau mencari masalah-masalah pembelajaran matematika ya harus cari di SINTA, jangan cari di jurnal misalnya yang belum terakreditasi. Kalau misalnya di SINTA itu semua jurnal-jurnalnya sudah terakreditasi. Ya, jadi harus cari di SINTA ya, tapi sebenarnya lebih bagusnya di Scopus, cuma kan di Scopus kan kajiannya terlalu tinggi, bahasanya juga bahasa Inggris ya, sehingga masih sulit untuk kita kita review secara baik ya. Jadi kita masuk di SINTA, lalu kemudian setelah masuk di SINTA, kita pilih SINTA. Jadi ini tingkatannya ya, ada SINTA 1, jadi di SINTA 1 sekarang sudah ada 114 jurnal. Inilah yang paling bagus sebenarnya, tingkatan yang paling bagus itu di SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3 ya. Ini rankingnya ya. Jadi semakin rendah ke SINTA, semakin tinggi kualitasnya jurnal, berarti dia berada di SINTA 1. Nah, kita klik yang SINTA 2 tadi ya. Nah, setelah saya klik SINTA 2 tadi, nah di sini akan muncul semua jurnal-jurnal yang SINTA 2, yang terakreditasi SINTA 2. Nah, di sini kita klik, karena kita kan matematika education ya, kita tulis pendidikan matematika di sini ya, di pencariannya klik pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Share. Ya, kita cari jurnal-jurnal yang ini semua. Nah, inilah semua jurnal-jurnal pendidikan matematika yang terakreditasi SINTA 2 ya. Jadi kualitas jurnal di sini memang sangat bagus ya, hanya 1-2 ya dosen saja ya, masih sangat sulit ya untuk bisa submit artikelnya di sini. Saya sekarang di Elemen masih review ya, masih in review. Begitu juga Pak Buhera, Pak Fikar. Kita belajar ya bagaimana bisa meningkatkan akreditasi dengan mencoba mempublikasikan hasil penelitian di SINTA 2. Nah, di sini ada jurnal pendidikan matematika, jurnal riset pendidikan matematika. Kita klik ya di sini ya, jurnal pendidikan matematika. Banyak pilihan tadi di situ ya. Setelah di sini kita pilih websitenya. Klik website ya. Coba mana tadi websitenya? Bisa langsung klik, bisa open link tab ya supaya ada di jendela baru. Nah, ini akan mengarahkan kita ke situs jurnal pendidikan matematika tadi yang terakreditasi SINTA 2. Nah, setelah itu kita masuk di arsip ya. Ini arsip. Arsip itu maksudnya jurnal-jurnal yang ada di dalamnya, artikel-artikelnya ya. Nah, ini arsipnya. Kita bisa lihat bahwa di 2021 ada 2 volume ya, volume 15 nomor 1 dan nomor 2. Kita klik saja misalnya kita mau yang terbaru kan di 2022, yang paling terbaru sekarang yang di sini. Kita klik. Nah, ini sudah ada semua. Inilah artikel-artikel di
jurnal pendidikan matematika. Jadi kita klik di sini, jadi kita baca jurnalnya di sini. Misalnya yang pertama kan development of module based and hot question and distance material for high school students. Jadi di sini pengembangan modul ya. Jadi pengembangan modul berbasis HOTS ya, atau high order thinking skill dalam siswa tingkat menengah ya. Ya. On distance material. Pada materi distance ya. Ya jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita klik ini, kita download ya, baca. Jadi kita baca kira-kira apa masalahnya di sini dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya adik-adik misalnya masih terkendala di misalnya bahasa, karena kebanyakan di Sinta 2 itu berbahasa Inggris, bisa juga adik-adik ke Sinta 3 ya. Kalau di Sinta 3 itu biasanya berbahasa Indonesia ya. Jadi pilihannya nanti ada 2, bisa di Sinta 2, bisa di Sinta 3. Tetapi ingat bahwa masalah yang muncul di Sinta 2 itu pasti lebih terbaru ya, karena memang kualitas hasil penelitian di sana lebih bagus. Nah, kita klik saja ini Sinta 3. Lalu kemudian kita cari di sini lagi apa, pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Nah, ini semua jurnal-jurnal Sinta 3 ya, yang terakreditasi Sinta 3 ya. Ada Musharafah, Jurnal Pendidikan Matematika, Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains, ya. Ada Al-Khwarizmi, Jurnal Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan. Nah, coba kita klik ya, ini Al-Khwarizmi. Nah, untuk masuk di websitenya ya, sama tadi, klik ini. Open link new tab. Kita masuk di rumah jurnalnya. Sambil tunggu itu kita pilih lagi yang lain ya. Oh, ini masuk langsung ke rumah jurnal ya. Pelita, ini Al-Khwarizminya. Ya. Ya, jadi ini jurnal Al-Khwarizmi yang terakreditasi Sinta 3. Nah, sama tadi kita masuk arsip. Nah, di sini di 2021 sudah ada 2 volume. 2020, anggaplah misalnya kita ke 2020 ya. 2020 ini volume 8. Kita klik. Nah, inilah semua judul-judul di jurnal Sinta 3 Al-Khwarizmi ya. Misalnya ini konten analisis tentang pembelajaran kolaboratif berbasis open-ended untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Nah, coba kita lihat dulu ini ya. Konten analisis. Jadi ini kan judulnya menarik ya. Di sini dia menerapkan sebuah pembelajaran ya. Jadi namanya pembelajaran kolaboratif berbasis open-ended. Ya, jadi dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, itu tadi yang diungkapkan ya, seperti Leni ya, bahwasanya kepercayaan diri siswa untuk belajar matematika kan rendah ya. Nah, itu masalah utamanya. Jadi itu problematikanya bahwa memang rendah siswa kepercayaan dirinya, minatnya, ketakutannya terhadap matematika itu rendah. Nah, dari masalah tersebut diberikanlah sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan itu. Apa masalahnya? Yaitu pembelajaran ini namanya problem solvingnya ya, yaitu pembelajaran kolaboratif berbasis open ended. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik sudah baca ini artikel, pasti kita temukan oh masalahnya ini apa itu open ended, tapi itu pembelajaran kolaboratif itu sudah ada. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Seperti itu nantinya cara kita menelusuri artikel yang baik ya. Jadi kita klik, kalau misalnya kita mau download ya, kita klik saja. Saya mau baca juga artikelnya. Kita klik tadi. Ini ada abstraknya. Gini PDF ya, full PDF. Jadi memang saat ini begitu ya, mahasiswa sekarang bagaimana ya bisa melakukan penelitian itu sih harapannya pendidikan saat ini ya. Jadi bukan lagi sekarang
bagaimana adik-adik paham terkait dengan materi-materi, tetapi selain dari itu harus bisa ya paham bagaimana melakukan penelitian dengan baik, sehingga konteks-konteks pembahasannya itu berbasis ilmiah. Nah, coba di sini abstraknya ya. Jadi coba kita baca. Jadi artikel ini menyajikan hasil analisis konten, analisis isi ya, terhadap 19 buku dan 18 jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan topik pembelajaran kolaboratif, pendekatan open-ended, dan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi penelitian ini ternyata dia hanya menganalisis 19 buku dan 18 jurnal. Jadi luar biasa kajiannya ya. Jadi dia analisis itu 19 buku dan 18 jurnal yang dikelompokkan dalam topik pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan open-ended. Ya, jadi dia bahasan materinya seperti itu. Jadi ternyata ini penelitiannya bukan di sekolah ya, bukan mengajar di sekolah, tetapi dia hanya menganalisis jurnal-jurnal yang membahas tentang topik pembelajaran kolaboratif dengan pendekatan open-ended. Apa temuannya? Coba kita lihat di sini. Dari analisis tersebut diperoleh bahwa pembelajaran kolaboratif sangat disarankan untuk digunakan. Bahwa ternyata dari 18 jurnal yang telah dia kaji, ini disarankan tugas-tugas yang diberikan seharusnya menggunakan permasalahan open-ended ya. Jadi sudah paham ya, di open-ended itu kan pendekatan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, supaya siswa lebih bisa menemukan banyak solusi. Kemarin sudah belajar di model-model pembelajaran matematika ya, saya sudah ajarkan apa itu open-ended. Dan secara intensif menggunakan berbagai macam pendekatan. Dalam dunia pendidikan sebaiknya siswa diberikan kebebasan untuk bertukar pikiran dengan teman lainnya ya. Jadi bertukar pikiran kan itu tadi kolaboratifnya. Berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai seorang ahli. Dengan pembelajaran seperti ini, harapannya mereka bisa mendemonstrasikan dengan jelas kapan mereka bekerja sendiri dan kapan mereka bekerja bersama-sama. Nah, itulah penelitiannya dia, bahwa dia melakukan analisis terhadap 18 jurnal yang membahas tentang pembelajaran kolaboratif, pendekatan open-ended, dan kepercayaan diri. Lalu kemudian dia simpulkan, oh, ternyata memang sangat bagus ini. Jadi seperti itu. Nah, anggaplah misalnya adik-adik mengambil judul-judul skripsi seperti ini, saya yakin ya pasti akan diterima itu. Kenapa? Karena memang saat ini ya judul-judulnya seniornya termasuk Wahab, angkatannya Wahab dan angkatan yang pertama itu ya judul-judul yang sangat sederhana. Kenapa? Karena itu tadi bahwa dia tidak tahu memulai penelitian itu dari mana. Nah, jadi sekarang kan adik-adik sudah paham ya. Jadi pertama memulai penelitian matematika itu ya harus didahului dari permasalahan. Nah, bagaimana mencari permasalahan yang baik? Yaitu menelusuri jurnal-jurnal yang terakreditasi. Jadi jurnal-jurnal yang terakreditasi ya bukan jurnal. Kenapa? Karena kalau misalnya jurnal saja yang tidak terakreditasi, bisa saja misalnya yang dianalisis itu hasil penelitiannya seniorta, yang maksudnya kualitas papernya itu tidak terlalu bagus ya. Makanya kalau misalnya di Sinta 3, Sinta 2 itu rata-rata penelitian dosen ya. Rata-rata penelitian dosen. Makanya sangat disarankan di situ. Jadi nanti harapannya sebagai penugasan pertama, Sinta 2 dan Sinta 3 yang nantinya harus di resume ya. Nanti hasil resumenya minimal lah misalnya 5 artikel ya. 5 artikel yang diresume, nanti setelah hasil resumenya kemudian dijelaskan satu persatu. Lalu kemudian kita menarik judul penelitian. Nanti setelah ada judul penelitian, bagaimana kita membuat latar belakang. Ya, jadi harapannya sih nanti ya kalau memang tidak bisa submit di pertemuan akhir di 16, setidaknya ini menjadi bahan mentah kita yang bisa diselesaikan, misalnya datanya diambil di PPL, dan nanti sudah bisa juga seminar proposal di semester 7 ya. Dan bisa juga disubmit pada saat selesai PPL. Tapi saya mau bahwasanya judulnya nanti inilah yang nantinya dikembangkan ya ke depan bisa menjadi skripsi. Seperti itu. Coba misalnya kita ke mana tadi? Sini ya. Jaringan saya juga lalotnya. Ya di sini banyak ya. Ini banyak sekali jurnal di Sinta 3 ya.
sampai 10, ini masih ada sampai 3 ya, masih ada sampai 3. Jadi silakan nanti kaji. Jadi nanti tugasnya adik-adik mengkaji artikel ya, artikel di jurnal Sinta 2 dan Sinta 3. Jadi artikelnya itu tidak, jurnalnya itu tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Jadi harapannya sih kalau bisa cari dulu Sinta 2. Kalau misalnya terkendala bahasa Inggris di Sinta 2, ada juga itu Sinta 2 yang berbahasa Indonesia ya. Cari di situ, lalu pilih 5 artikel ya, kira-kira masalah-masalah apa yang menurutnya sesuai dengan kondisinya pada saat menjadi siswa ketika belajar matematika. Cari masalah-masalah, ternyata saya masalahnya misalnya tadi kepercayaan diri, cari di situ kepercayaan diri, apa misalnya, ambil semua terkait dengan kepercayaan diri. Atau misalnya ada konteks-konteks lain yang kita ingin kaji, kita cari misalnya, oh ternyata ini juga bagus. Kita resume itu 5 artikel, mungkinlah sekitar 2 atau 3 pertemuan itu kita resume itu artikel, lalu kemudian kita bahas secara bersama-sama, lalu kemudian kita menarik judul penelitian. Coba misalnya arsip ya, ada juga artikel saya di sini. Saya mau cari dulu. 2000, kayaknya di 2020 ya. 2020. Di sini kayaknya. Coba. Ya ini ada saya ya. Jadi model pembelajaran math and analysis ya. Ini ada artikel saya di 2020 di Sinta 3. Model pembelajaran math and analysis dalam menumbuh kembangkan kemampuan problem solving dan produktif disposisi. Ya jadi masalahnya di sini kan jelas ya, bahwa problem solving dan produktif disposition, bahwa siswa sekarang rendah di dalam memecahkan permasalahan matematika. Itu yang saya temukan ya. Dan dia juga productive disposition. Jadi productive disposition ini kayak semacam anggapan kebermanfaatan matematika. Jadi masih bisa mendengar suara saya deh? Halo? Masih bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Saya kira karena ada tadi peringatan. Oke, jadi produktif disposisi itu kayak semacam anggapan tentang kebermanfaatan matematika di dalam kehidupan itu rendah. Jadi banyak siswa yang beranggap bahwa apa sih gunanya belajar matematika. Nah, itu produktif disposisi. Nah, kalau mau ditingkatkan kira-kira apa misalnya? Ya, saya menawarkan sebuah penerapan, yaitu model pembelajaran math and analysis. Dengan harapan dengan penerapan model ini di sekolah, harapannya bagaimana siswa bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya dan menganggap bahwa ternyata matematika itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan. Nah, itu ya. Tapi ini kan, jadi nanti kan kalau saya sih ke depannya tidak usah nih 2 variabel masalahnya di sini, cukup 1 saja ya, tetapi itu urgent. Ini kan ada problem solving, ada produktif disposisi. Bisa salah satunya ya, bisa saya mau ke problem solvingnya saja, saya mau ke produktif dispositionnya saja ya, seperti itu. Nanti juga saya akan bagikan ya kira-kira apa sih topik-topik penting di dalam pembelajaran matematika saat ini. Bisa nanti saya sharekan itu, nanti saya kirimkan di grup. Lalu kemudian kita share di jurnal, oh masalah ini saya mau kaji tentang ini ya. Jadi seperti itu caranya. Ya, jadi begitu ya, harapannya bahwa tugasnya nanti adik-adik melakukan resume artikel ya di jurnal ya. Jadi bedakan artikel, bedakan jurnal. Jadi jurnal itu tempatnya, artikel itu adalah tulisannya. Sementara Sinta itu akreditasinya. Ya, jadi jurnal itu adalah rumahnya, artikel itu adalah masukannya ya atau tulisannya, sementara Sinta itu adalah yang mengakreditasi jurnal. Jadi jurnal, artikel itu disubmit di jurnal, kemudian diakreditasi oleh Sinta ya. Jadi seperti itu. Jadi harus paham apa sih itu artikel, apa itu jurnal, sudah bisa membedakan ya, bahwa jurnal itu tempatnya, artikel itu tulisannya, sementara Sinta itu adalah lembaga yang mengakreditasi jurnal. Ya, jadi tugasnya adalah minimal mencari 5 artikel di satu jurnal ya, cukup satu jurnal. Jadi saya mau jurnal yang terbit di 2020, 2021 ya, nggak usah nih yang 2019, 2018, 2020, 2021 sama 2022 ya. Cari ke jurnal
resume 5 artikel ya, cukup 1 jurnal saja, cukup 1 jurnal. Tapi di dalam jurnal itu bisa dicari di 2020, 2021 dan 2022. 5, kemudian kita resume ya, resume ya, minimal lah intinya saja, yang penting itu tadi di abstraknya, tulis semua abstraknya. Jangan makin dulu pembahasannya, jangan makin terlalu anu di pembahasan, intinya di latar belakangnya, karena di latar belakang itu ada masalahnya di situ. Itu kan yang paling penting, apa sih sebenarnya masalahnya ya, cukuplah 2 halaman satu artikel, yang penting masalahnya jelas dan bagaimana solusi yang ditawarkan ya, seperti itu. Mencari 5 artikel di jurnal, bisa di Sinta 2, bisa di Sinta 3 tahun 2020, 2021 dan 2022. Itu ya sedikit penjelasan terkait materi problematika pendidikan matematika ya. Oke, ada yang ingin merespon? Bertanya silakan. Ayo, yang merasa belum jelas silahkan dipertanyakan. Halo? Ya. Iya, Pak. Nah, silakan. Yang mau bertanya. Ini nanti Pak, kalau apa dirangkum itu bagaimana Pak? Maksudnya kayak ditulis kembali atau bagaimana? Ya, di resume saja ya, di resume. Jadi nanti kan itu kan rata-rata artikel itu kan minimal 15 halaman ya. Jadi yang penting tulis saja abstraknya semua. Setelah itu latar belakang itu yang paling penting ya. Jadi di latar belakang jangan tulis semua masalahnya saja, apa masalahnya, apa solusinya ya. Jadi kita melakukan resume. Jadi resume itu kan kayak poin-poin pentingnya saja. Jadi nanti setelah saya baca resumenya itu jelas, oh ternyata di jurnal ini yang dibahas, ini masalahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mau nanti mencari artikel itu jangan terlalu mengambang ya, maksudnya di artikel yang satu lain topiknya, artikel 2 lain lagi topiknya, maksudnya kalau bisa cukuplah misalnya 1 masalah tetapi 5 artikel. Tapi kalau memang misalnya masih masalah di situ, bisa juga misalnya banyak masalah-masalah yang lain ya. Intinya sih seperti bebas saja, tapi harapannya kalau bisa misalnya 1 masalah kemudian 5 tulisan itu lebih bagus lagi supaya lebih mendalam ke itu kajiannya. Seperti itu. Paham Leni? Atau masih mau menanyakan silakan. Iya Pak, paham. Oke. Resume biasa ya, tulis tangan saja di resume, nanti saya baca, saya pelajari, kita juga kalau sempat dipresentasikan di kelas ya. Saya misalnya anggaplah di pertemuan pekan depan kan kita kan offline ya. Jadi kita kalau bisa harapannya sih pekan depan bisa ya minimal 5 menit ya, 7 menit kita presentasikan satu persatu bagaimana temuan-temuan artikel kita ya. Lalu kemudian kita secara bersama-sama mendengarkan, memberikan masukan untuk menyusun judul penelitian ya. Seperti itu pendapannya. Oke, ada lagi? Kalau ada kemarin tanya ke Pak Buhe, cari judul di Google Scholar. Oh iya. Oke, Google Scholar bagus ya. Iya, itu tadi kalau di Google Scholar kita akan menemukan artikel-artikel yang kita tidak tahu apakah artikel itu sudah terakreditasi atau tidak. Nah, itu masalahnya di Google Scholar itu ada semua di situ, semua yang baik terakreditasi Sinta, Scopus, dan tidak terakreditasi ada semua di Google Scholar. Nah, tadi kan takutnya bahwa ternyata yang diambil ini hanya judul-judul misalnya mahasiswa S1 dan maksudnya yang tidak berkualitas seperti itu. Jadi di sini kan sebenarnya bukan mencari judul ya. Di sini kan pertama yang kita lakukan adalah mencari masalah dulu dengan melakukan review jurnal terakreditasi. Kira-kira apa sih masalah-masalah utama sekarang di pembelajaran matematika? Kita tidak mau mencari judul sekarang, tetapi mencari masalah utama pembelajaran matematika dengan melakukan resume jurnal terakreditasi. Nah, nanti setelah ada masalahnya, lalu kemudian mencari judul. Jadi bukan memang mencari judul dulu, tetapi kita kaji dulu masalah-masalah apa sih sebenarnya yang urgent, yang saat ini menjadi topik di dalam pembelajaran matematika. Itu dulu kita cari, nanti setelah ada masalahnya, lalu kemudian mencari judul. Gampang di judulnya, tapi yang paling sulit itu adalah bagaimana kita menelusuri
masalah-masalah di dalam pembelajaran matematika. Oke, bagus ya. Banyak juga saya arahkan di Google Scholar ya, karena Google Scholar itu kumpulan, ada semua di sana, itu rumahnya nih ya secara keseluruhan. Baik jurnal yang tidak terakreditasi maupun yang terakreditasi. Tapi kalau misalnya kita langsung di Sinta itu sudah pasti terjamin ya, sudah terjamin bahwa jurnal-jurnal di sana itu berkualitas. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Oke, tidak ada ya. Silakan yang jika masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa ditanyakan ya. Kalau jadi itu saja tadi nanti tugasnya ya, silahkan dikerjakan adik-adik. Kalau memang di dalam proses pelaksanaan tugasnya ada kendala, bertanya ya, bertanya lewat grup kapan saja ya, waktunya tidak dibatasi. Jangan di japri, langsung saja ditanyakan di grup supaya informasinya menyebar ya, teman-teman yang lainnya bisa tahu dan bisa membaca. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya selama 1 pekan ya. Kalau bisa pekan depan kita offline dan kita presentasikan ya minimal 5-7 menit 1 orang. Kira-kira apa masalah yang ditemukan setelah melakukan kajian jurnal kajian artikel pada jurnal. Setelah itu nanti pekan depannya kita mencoba menyusun judul, bagaimana nanti menyusun latar belakang ya seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin diperjelas? Kalau sudah tidak ada, kita sudahi dulu. Insya Allah bisa nanti ditanyakan lewat WA Group ya. Jika ada hal-hal yang masih ingin dipertanyakan. Tetapi itu tadi ya, adik-adik semua, silakan pastikan ada grupnya ya. Jadi ada grupnya tersendiri. Jangan sampai ada artikel yang sama ya. Jadi kalau bisa kita atur nih bahwa saya mau dikaji, cari-cari mungkin dulu di jurnal Sinta 2, Sinta 3, klik